Sahabat-sahabat Gema kebijaksanaan, di masa pandemi ini mungkin kita banyak melakukan transaksi secara online karena transaksi secara offline atau datang langsung ke tempat-tempat perbelanjaan mungkin saat ini kurang tepat ya atau kurang leluasa karena adanya PPKM, ada pembatasan di mana-mana, jalan banyak diblok. Maka dari itu belanja online atau transaksi online saat ini sangat marak sekali, sahabat-sahabatku. Sangat dibutuhkan oleh banyak orang dan mari kita dengar ini dari sahabat kita Pak Andito Juwono pada malam hari ini. Sebenarnya bisnis startup itu seperti apa? Kalau Anda ingin mulai seperti apa? Nanti kita kupas secara tajam dan kupas dengan lengkap dengan sahabat kita ini Pak Andito. Selamat malam Pak Andito Juwono. Apa kabar Pak? Ya, selamat malam Pak Teguh. Gimana ini? Bukan nasibnya ini. Situasi bisnis zaman sekarang ini. Iya Pak, saya lihat semua banyak usaha yang berguguran ya Pak ya, di mana-mana Pak ya, banyak usaha yang kolab, banyak usaha juga yang saat ini ya boleh bilang kembung kempis katanya, Senin Kamis lah ibaratnya. Ya memang harus ya kita bersyukur lah Pak, di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan aja itu sudah bersyukur Pak. Jujur saja usaha-usaha saya juga semuanya lagi pada anjlok saat ini, semuanya amsyong juga Pak Pak Andito ya. Pak Andito, kalau saya boleh tahu nih Pak Andito, kita kupas dulu nih. Pak Andito ini berasal dari mana? Cerita sedikit mungkin tentang masa-masa kecilnya, masa pendidikannya dan juga latar belakangnya. Coba sedikit Pak Andito kita kupas sedikit. Monggo Pak, silakan. Saya berasal dari Indonesia, saya ini. Iya, jadi saya ini Indonesianis. Maksudnya ini ya, saya lahir di Jawa Timur sana. Nebeng lahir di Mojokerto. Saya orang Jombang, gitu. Jadi saya terbiasa bergaul dengan lingkungan yang plural gitu, yang heterogen kan gitu kan. Teman-teman saya ya seperti kata-kata Jombang kota santri gitu, banyak teman-teman santri. Basis NU ya Pak ya. Ya banyak pengurus pondok pesantren juga gitu. Dan Jombang saya kemudian kuliah di IPB. Di IPB nah tempat yang bagus untuk kawat candra di muka untuk melatih keindonesiaan, apalagi di zaman itu tahun 82-an gitu. Wah, itu peserta mahasiswanya itu kan berasal dari seluruh Indonesia, itu kumpul karena waktu itu sebagian besar itu adalah pesertanya dari undangan kan gitu. Nah, itu berasal dari seluruh Indonesia. Jadi saya merasa jadi manusia Indonesia di sana lebih intensif lagi ketemu dengan seluruh ya perwakilan dari seluruh Indonesia gitu. Jadi saya menikmati menjadi manusia Indonesia di IPB itu gitu. Jadi dari sanalah kemudian saya banyak bergaul dengan teman-teman. Sampai hari ini juga masih banyak bergaul dengan teman-teman yang berbeda latar belakang, berbeda asal usul, dan nikmat lah. Sebenarnya kekuatan kita itu kan betul Pak, betul sekali. Tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak di IPB dan ambil jurusan apa waktu itu Pak di IPB? Ya, saya di IPB masuk tahun 82, lulusnya 87, terlambat setengah tahun karena saya menikmati jadi mahasiswa kan mestinya KKN 5 sekali. Saya waktu itu KKN di 3 tempat gitu, jadi lama. Terus kemudian pas menjelang lulus saya ini dapat kesempatan ada pertukaran mahasiswa Indonesia Jepang waktu itu, jadi ya udahlah sebulan dulu ke sana kemari gitu. Tapi habis itu kan banyak kegiatan organisasi ya. Jadi ya ini punya kesempatan yang baik zaman itu untuk menjadi manusia Indonesia yang kemudian juga berbekal dengan program-program yang lain itu kemudian belajar yang lain-lain juga gitu. Nah dari situ kemudian saya ke S2 ke IPB, ke PPM yang di Menteng itu, S3 balik lagi ke IPB saya belajar ekonomi pertanian. Ya itulah kira-kira, ya, cuma belajar-belajar gitu saja gitu kira-kira. Jadi S1, S2, S3 pertanian Pak, semuanya Pak, jurusannya Pak. S1 saya teknologi industri pertanian, S2 manajemen, S3-nya ekonomi pertanian. Oh, wah luar biasa, jadi lengkap ya, ada pertaniannya, ada manajemennya juga luar biasa Pak ya.
Oh, mungkin juga kenal dengan sahabat kami juga ya Pak Tony Yoyo, kenal nggak ya Pak ya sama Tony Yoyo? Tony Yoyo juga di IPB kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu Iya, iya. S3-nya tahun berapa. Iya, Iya, itu. iya, iya. Ya, ya Tony banyak Yoyo. teman-teman lah sekarang ini yang ini Banyak teman-teman. S2, S3 juga di Iya, IPB. iya. Ya bagus lah. Saya rasa semua kampus juga bagus. Kebetulan kan selama belasan tahun saya menjadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi ya. Kalau sekarang ini banyak juga ngurusin kampus-kampus ke sana kemari kan sekarang eranya kampus merdeka istilahnya sekarang ini kan. Merdeka belajar, kampus merdeka ini kan lagi didorong kampus seluruh Indonesia untuk memberi kesempatan buat tidak hanya buat mahasiswa sebenarnya, tapi juga buat dosen, buat kampusnya untuk berinovasi gitu, mengembangkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menunjukkan kemerdekaan itu dalam pengertian tidak terbelenggu pada hal-hal yang rutin kan gitu ya. Dan itu saya rasa memberi kesempatan bagus. Banyak mahasiswa sekarang ini magang atau studi independen atau studi di luar kampus yang membuat kita jadi manusia yang lebih utuh kan. Selama ini kan kalau kita bicara manusia kan sepertinya hanya melihat dari aspek pendidikan gitu. Padahal manusia itu juga perlu bersosialisasi, manusia juga perlu bernetworking kan gitu ya. Jadi dan saya rasa itu yang sebenarnya menjadi malah jadi modal yang seringkali jauh lebih penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kalau gitu. Pak, dulu bisa masuk ke IPB, Bapak berasal dari sekolah negeri atau tetap sekolah di swasta waktu SD, SMP, dan SMA-nya, Pak? Ya, SD, SMP saya di sekolah swasta, saya di Petra Jombang waktu itu. SMA-nya saya di sekolah negeri, di SMA Negeri 2, zaman dulu namanya SMPP gitu, SMA Negeri 2 di Jombang. Nah dari situ kemudian mengikuti program itu kan, zaman itu namanya Perintis 2. PMDK gitu. Ya Pak? Belum ada PMDK waktu itu, sebelum PMDK. Oh iya, PMDK ya. Di zaman saya Pak, di zaman saya. Di zaman saya PMDK namanya, betul. Saya bersyukur kemudian terpilih salah satu dari wakil di sekolah saya. Jadi sempatlah jadinya belajar di tempat yang menurut saya tempat yang baik untuk menempa menjadi manusia Indonesia yang baik lah gitu. Wah, luar biasa, Pak. Tapi ada pengalaman bagus yang kemudian ini begitu saya masuk di IPB, masuk S1 IPB, masuknya kan program ini yang undangan waktu itu Perintis 2, jadi masuknya lebih awal 2 bulan daripada perkuliahan gitu kan. Kayak sekarang perkuliahan Agustus itu lebih awal 2 bulan. Itu ada program matrikulasi, ada 4 pelajaran gitu. Jadi, nah ada kejadian yang menarik yang saya alami gitu ya. Jadi saya kan boleh dikatakan orang kampung masuk ke IPB gitu. Kemudian kebetulan nilai saya waktu itu di ujian pertama matematika waktu itu dapat nilai bagus tuh 118 gitu. Jadi nilai paling bagus IPB waktu itu gitu ya. Bersama teman-teman. Tapi gara-gara itu kemudian jadi terkenal saya kan gitu. Siapa tuh orang dari kampung nilainya bagus kan gitu kan gitu. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian banyak teman-teman bilang, ini bukan karena orang anaknya pintar tapi belajarnya soalnya bener katanya. Nah, saya waktu itu kebetulan jadi ketua kelas di kelas yang kecil gitu. Ya maksudnya ada ribuan orang gitu ya, kelasnya ada ratusan gitu. Saya jadi ketua kelas, kemudian teman-teman sekelas saya bilang, aku pinjem dong soalnya. Aduh kadang-kadang di stensil aja, zaman itu kan fotokopi mahal sekali. Iya, stensil zaman itu betul. Jadi saya sebagai ketua kelas saya stensilin lah, kan pakai uang iuran anggota gitu. Nah bagi-bagi, ternyata ini kelas sebelah pada minta juga kan gitulah. Nah kan di kelas sebelah nggak ikut iuran gitu. Nah jadi saya jadi melihat, ini ada peluang bisnis ini. Gitu. Jadi bisnis pertama kali saya sebenarnya mulai bisnis SMP ya. Tapi itu bisnis pertama yang rada berhasil waktu di IPB karena kemudian saya lihat ini ada peluang bisnis ini. Jadi saya kemudian pakai modal duit kiriman dari rumah zaman itu kalau nggak salah 25.000 sebulan gitu ya. Udah. Ini menggandakan soal lama bukan soal baru. Iya. Terus kemudian saya ini distribusikan lewat teman-teman saya kan gitu kan yang ada di kelas yang lain. Udah kan daripada minta dijual aja gitu. Laku ternyata gitu ya. Laku.
Jadi itu bisnis pertama kecil-kecilan yang lumayan gitu. Nah dari situ kemudian saya rasa tapi itu mempengaruhi saya sampai sekarang karena kemudian itu kan berbisnis di aspek pengetahuan kan gitu. Betul, betul, Meskipun betul. Jualan ini kan berkas soal lama kan gitu. Iya, Kan betul. di ruangan kelas nggak ada tulisan dilarang berbisnis gitu kan. Waktu itu saya Iya, sempat takut juga ini dibolehin kayak sama sama gurunya, sama dosennya. Tapi nggak ada peraturannya ya boleh lah ada kan gitu. peraturan iyalah, Pak. Betul, Eh, betul, betul. Iya. Nah itu ya sampai sekarang juga bisnis saya kan di sekitar pendidikan, di bidang Wah, luar pelatihan. biasa. Iya, iya, iya. Pak, waktu masa kecil, kalau boleh tahu banyak kendala nggak waktu Bapak sekolah gitu, sekolah di sekolah negeri, pernah bergaul dengan etnis yang berbeda, pluralisme, ya kan waktu itu ada Ya, banyak kendala nggak kira-kira Pak? ya saya bersyukur inilah hidup di lingkungan yang plural gitu ya. Jadi rumah saya itu di depan pasar gitu. Jadi di sebelah masjid gitu. Jadi kalau zaman itu kalau habis sholat Id gitu Pak Kiainya dekat sekali sama keluarga kami. Habis sholat Id, mungkin kalau ada yang pernah dengar ada pesantren Darul Ulum kalau di Jombang itu salah satu yang terkenal gitu, Rejoso namanya. Udah Pak Kiainya seringkali habis dari sholat Id mampir dulu ke rumah gitu. Kami juga saling berkunjung ke tempat dia, kami hormat sekali sama dia gitu. Sampai hari ini juga ini itu salah satu dari cucunya sekarang jadi teman yang baik. Sekarang jadi salah satu pemimpin di sana di pondok pesantren itu. Jadi saya itu terbiasa dari kecil ada di lingkungan yang plural gitu ya, yang melihat bahwa ini enak loh bergaul dengan Ya, banyak betul Pak. orang. Membaur itu sangat 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 indah sekali kalau bisa kita membaur ya. Betul. Saya setuju sekali Pak. Waktu SMA kenapa Bapak pilih di sekolah negeri Pak? Atau dari ekonomi keluarga faktornya atau memang Bapak memang berniat untuk memilih ke sekolah negeri? Ya soalnya sekolah saya SD SMP nggak ada SMA-nya, jadi saya harus pindah Oh, pindah sekolah. Nah, pindah ya. sekolah ya bermodal ya nilainya bagus ya pilihlah sekolah negeri aja gitu. Oh, Dan memang di tempat kami waktu itu zaman itu ya memang sekolah SMA-nya yang mendingan yang negeri, yang swastanya kayaknya waktu itu ada tapi nggak begitu sebagus sekarang gitu. Jadi ya jadi pilihannya waktu itu belajar di sekolah negeri dan saya rasa ini juga bagus juga saya jadi punya kesempatan bergaul dengan lebih banyak orang yang berbeda-beda gitu. Jadi betul, inilah betul. menurut saya itu sebuah kenikmatan dan sebenarnya kalau di era-era sekarang itu kan menjadi hal yang penting gini ya bahwa ternyata dan itu kan kalau zaman sekarang tidak hanya bagus dalam pengertian untuk kita ini bermasyarakat apalagi sekarang kan juga antara lain ngurusin ekspor gitu. Kalau beda ekspor kan masyarakat berbedanya dunia kan gitu. Jadi Betul, kita udah betul. terbiasa kalau kita udah terlatih terbiasa dari kecil beragam lingkungan kita gitu. Kita ketemu dengan manusia-manusia yang berbeda sehingga waktu saya juga itu pertama kali saya menjadi pimpinan ekspor di perusahaan tempat saya kerja gitu ya. Habis lulus S2 dari PPM waktu itu saya jadi nggak begitu kaget lagi ya kaget juga kerjanya karena berbeda gitu tetapi karena sudah tertempa dengan kebiasaan untuk heterogen, plural gitu, jadi lebih mudah lah untuk bergaul ke sana kemari. Saya setuju itu Pak. Karena saya sendiri dari kecil Pak, saya dari SD, SMP, SMA memang bersekolah di sekolah negeri Pak. Sempat juga malah Oke. SD saya pernah sekolah di madrasah waktu itu Pak. Jadi Oh iya. iya iya. Jadi saya cukup membaur ikut juga dalam mengaji bersama teman-teman sampai hari ini saya masih hafal beberapa ayat-ayat suci malah ya kan buat saya berbaur itu sangat indah sekali sih sebenarnya. Saya juga di SMA 2, bedanya di Palembang doang. SMA Negeri 2-nya. Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak Andito, kapan pertama kali Pak Andito mulai usaha atau lulus dari kuliah, kerja dulu atau kuliah sambil kerja atau bagaimana? Gitu Pak Andito. Bisnis pertama kali saya waktu SMP sebenarnya. Jadi Oh, sebelum oke. sebelum ke IPB, tapi bisnisnya rada lumayan berhasil waktu di IPB yang dijualan itu tadi soal lama yang digandakan. Tapi bisnis Betul. pertama kali saya SMP. Saya kebetulan orang tua saya jualan jamu ya gitu ya di Jombang itu jualan jamu tradisional yang diaduk gitu kan gitu. Jadi saya Oh, tiap oke. hari ketemu
sama ikut jagain toko gitu, bantuin gitu, yang ada pelanggan yang datang belanja, Pak ini minta jamu Galinu gitu, kamu sakit perut, nggak ada jamu macam-macam lah kan gitu. Iya. Jadi salah satu yang terkenal kan kemudian jamu yang pakai telur kan gitu kan, SPMJ zaman itu apa namanya ya, pokoknya jamu yang ini nggak campur-campur. Nah, jadi suatu ketika saya ini kepengen beliin bapak saya itu kaos sebenarnya, karena bapak saya itu pakai sambil jualan jamu pakai kaos bolong kan gitu. Ya kalau nggak bolong kan nggak bisa masuk tangannya gitu ya maksudnya. Bukan itu, tapi ada yang bolong-bolong gitu. Ini bapak saya ini bukan berarti dia nggak punya duit gitu ya, tapi dia nggak merasa perlu beli kaos. Jadi saya kepengen betul orang zaman dulu ya begitu. Iya, pengen ngasih kaos gitu. Tapi duitnya nggak ada, masih SMP, dapat duit dari mana kan gitu. Betul. Tapi karena ada di lingkungan usaha sejak kecil gitu, kalau gitu cari duit dari bisnis aja lah kan gitu. Jadi waktu itu salah satu bisnis yang saya mulai masih kecil-kecilan pelihara ayam sebenarnya, karena waktu itu lagi musim ayam-ayam di mana-mana, ayam broiler gitu, ayam yang one day, yang satu umurnya 1 hari, yang pendek kecil itu kan gitu. Nah, saya ikutan beli kemudian, tapi beli yang ayam petelur kan. Tapi ya modalnya pinjam dari orang tua saya, mau beliin kaos tapi pinjam dulu sama orang tua. Jadi saya beli ayam beberapa ratus, taruh di kandang gitu, niatnya nanti biar punya duit kan gitu kan. Ya, tapi ternyata ayamnya setelah 1-2 bulan bertelur dengan baik, ternyata itu kena penyakit, waktu itu penyakit tetelo. Jadi akhirnya malah harus itu dimusnahkan karena ayamnya pada sakit semua gitu. Nah, seorang tua saya bilang sambil lihat saya sedih barangkali, udah nggak apa-apa, nanti lain kali bisnis lagi ya, dia bilang kan gitu kan. Iya, saya nggak jadi bayar modal utang tadi itu, jadi tapi itu pengalaman saya berbisnis waktu itu. Makanya begitu mau masuk IPB sebenarnya, saya mau belajar peternakan, bagaimana belajar melihara ayam yang benar gitu. Iya. Zaman itu masih banyak hama, tapi mungkin penanganannya belum sebaik sekarang ya Pak ya, mungkin ya Pak. Iya, betul. Itu bisnis pertama. Selanjutnya Pak, dilanjutkan. Nah, itu bisnis pertama gagal itu, terus bisnis berikutnya saya ini ya di IPB tadi, di IPB yang itu tadi. Ya bisnis iseng-iseng lah, itu bukan bisnis lah, itu kan nyari penghasilan tambahan aja kan gitu kan. Nah, habis dari sana saya sebab bisnis pertama kali saya ada di ini, waktu itu ada sempat bikin toko alat olahraga waktu itu beberapa ini, tapi kemudian akhirnya saya mengelola industri alat olahraga, bisnis yang kemudian saya melanjutkan gitu, sempat perusahaannya bergabung di Astra, tapi kemudian kita lanjutin gitu, dan setelah itu kemudian ya menjelang krisis 2008 waktu itu, ini kesempatan yang baik ini untuk menata ulang gitu. Nah, habis itu saya ini sempat kerja beberapa tahun, kemudian mendirikan RB Consulting. Jadi saya sampai sekarang mendirikan perusahaan konsultan RB namanya. Konsultan di bidang apa Pak? Kalau boleh tahu itu Pak Andito. Di bidang bisnis ya. Jadi membantu perusahaan baik yang besar maupun menengah maupun kecil untuk bertumbuh lebih baik dengan strategi bisnis yang baik, dengan branding yang baik gitu. Itu sampai sekarang saya kerjakan di RB. Wah, luar biasa. Jadi kurang lebihnya mungkin manajemen strategi ya Pak ya, mengajarkan strategi kepada perusahaan-perusahaan yang mau berkembang, mau improvement lebih bagus lagi ya Pak ya. Jadi Bapak betul. Memberikan strategi-strateginya ya Pak ya di manajemen strategi. Oh ya, S2-nya tadi manajemen MM ya Pak ya, berarti ya Pak waktu S2-nya ya. Iya, S2 saya MM. Oh, berarti itu ada hubungannya dengan manajemen strategi. Wah, luar biasa sekali. Terus lanjut Pak, waktu selesai kuliah, Bapak bekerja dulu atau langsung buka usaha waktu itu Pak? Saya sempat bekerja 1 bulan waktu itu. Ya, setelah kuliah di S1 di IPB, saya sempat kerja 1 bulan di perusahaan minyak goreng waktu itu di Darmogot itu. Tapi kemudian saya diterima S2 di PPM untuk yang fresh graduate, jadi saya sempat di PPM. Nah, udah lulus dari PPM saya ini
kerja di industri alat olahraga. Waktu itu ada join antara Astra dengan beberapa teman swasta gitu. Jadi yang saya ngurusin di sana sampai berapa itu? Ya 7 tahun lah kira-kira di Wah, sana. 7 tahun ya. Terus mulai bisnis startup kapan Pak kira-kira Pak? Ya, saya sebenarnya ini karena kan habis dalam perjalanan kan saya barangkali saya suka berkawan, suka organisasi gitu kan. Sampai suatu ketika saya di Kadin, saya waktu itu saya pertama kali masuk di Kadin saya rasa tahun 97 98 ya waktu itu ya. Saya ada di tim yang ngurusin perdagangan gitu. Saya wakil ketua komite untuk pengembangan produk waktu itu, dan kemudian dari sana kami bikin ide untuk mempromosikan gemar produk Indonesia gitu. Jadi kita dorong. Nah dari situ kemudian ini saya banyak berkawan dengan sana kemari sampai suatu ketika di Kadin saya kemudian ditugasi menjadi ketua komite tetap pendidikan pelatihan dan magang. Nah dari sanalah kemudian saya sama beberapa kawan mendorong kerjasama antara kampus dengan dunia usaha gitu, dan kemudian kita bikin program bersama gitu yang waktu itu kita sebut namanya bisnis intellectual government. Kita kolaborasikan, kita fokus kepada bagaimana mendorong pengembangan wirausaha di kalangan generasi muda khususnya di mahasiswa gitu, dan kami kerjasama Dikti dengan Kadin waktu itu kita bikin di banyak sekali kampus, puluhan kampus, sampai suatu ketika saya waktu itu 2009 lah kira-kira itu, waktu itu 2010 ya, saya ajak waktu itu Deputi Menko Perekonomian Pak Edi Putra Irawadi itu ikut program itu di Denpasar sana di Udayana, dan di sana beliau bilang bisa juga ya di kampus kita dorong jadi pengembangan kewirausahaan, ya bisa lah. Pulang dari sana, seminggu kemudian saya dapat SK menjadi ketua tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif di Kemenko Perekonomian, dan kita bikin kegiatan kewirausahaan secara masif. Salah satunya yang kami lakukan adalah membuat gerakan kewirausahaan nasional gitu, yang kita lakukan Kemenko Perekonomian kerjasama dengan Kementerian Koperasi UKM dan banyak sekali lembaga swasta pemerintah. Akhirnya kita dorong pencetakan wirausaha baru yang saya waktu itu kami menggunakan jargon entrepreneurship for all gitu. Artinya menjadi wirausaha itu bisa untuk semua kan gitu. Mendorong kewirausahaan itu bisa untuk semua kan gitu. Kalau yang tadinya barangkali jadi wirausaha kelompok-kelompok tertentu gitu, nah, sekarang harus bisa untuk semua. Nah ini itu yang kita lakukan bertahun-tahun, dan dari sana kemudian ya sampai sekarang tercetak banyak wirausaha, apalagi dari kampus banyak sekali lulusan perguruan tinggi sekarang kalau ditanya lulus jadi apa, jadi pengusaha dan gitu ya. Saya 6 tahun ngurusin itu sampai akhirnya kemudian saya merasa udah cukup tugas itu. Nah kemudian sama beberapa teman mendirikan asosiasi startup teknologi Indonesia. Kita ingin dorong wirausahanya bergerak di pendirian startup yang teknologi. Nah itu focusing. Nah jadi di situ saya ngurusin startup. Sampai hari ini saya jadi ketua umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia atau ATSINDO, terutama untuk dorong anak-anak muda kita gitu. Yuk kita bikin usaha bisnis baru yang orientasi teknologi yang selama ini kita sebut sebagai startup teknologi. Oh, tahun berapa Pak itu Bapak menjadi ketua dan mulai pertama kali bisnis startup ini? Ya, kira-kira 6 tahun lalu lah ya, 6 tahun lalu. Ya, jadi kira-kira 2017-an ya, 2017 kita mendirikan asosiasi ini, berarti 5 tahun lalu lah ya, 5 tahun lalu. Jadi kita memang kita ingin ajak lah. Jadi dari situ kami banyak melakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan startup. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kami beberapa kali diundang oleh asosiasi atau pemerintah dari luar negeri untuk juga membangun kerjasama dengan Indonesia. Salah satu yang beberapa kali mengundang kami dari Taiwan. Jadi teman-teman dari Taiwan termasuk pemerintah Taiwan itu sempat mengundang delegasi startup Indonesia untuk belajar di sana. Jadi kami bawa rombongan startup Indonesia
ke Taiwan, kemudian diajak keliling lah ke pusat pengembangan startup di sana, termasuk kita bikin kegiatan bareng gitu. Jadi ternyata sebenarnya ya ide-ide startup Indonesia banyak yang bagus gitu ya. Memang kadang-kadang dari aspek teknikalnya kita ketinggalan gitu ya. Misalkan wah urusan coding, urusan programming kita ketinggalan. Oke, waktu itu ketinggalan ya. Kalau sekarang saya rasa sudah tidak mendingan. Tidak kalah saya ya. Saya yakin tidak kalah Pak. Iya betul. Karena saya lihat sih anak-anak kita yang coding-coding juga luar biasa ya Pak ya, yang buat program saat ini lah ya Pak ya. Tapi dari dulu sih mungkin ada 1-2 lah yang saya rasa hasilnya juga bagus sih dari anak-anak Indonesia. Cuman memang kalau secara global sih memang negara-negara seperti Taiwan kan memang lebih maju dulu ya Pak ya. Dulu Taiwan industrinya memang luar biasa sekali. Tapi sekarang kita udah nggak kalah lah. Sekarang ini saya melihat kemajuan anak-anak Indonesia cepat. Kita ini pembelajar yang cepat gitu ya. Kita tahu kita ketinggalan, tapi sekarang dikejar dengan baik. Saya rasa sih kita sudah banyak startup Indonesia yang berhasil juga kan. Jadi kan kita udah cetak unicorn, dekakon udah banyak kan gitu. Jadi saya rasa kita punya kesempatan untuk tidak kalah lah dengan yang lain. Saya sebelum pandemi, beberapa bulan sebelum pandemi kebetulan ada kunjungan ke Paris waktu itu, kemudian diajak ada pusat pengembangan startup di sana, namanya Station F. Gitu. Station F itu namanya dulu stasiun, memang stasiun gede gitu, udah stasiun lama, tapi disulap menjadi inkubator startup di Paris sana. Mereka mengklaim sebagai pusat startup nomor 2 dunia gitu. Mungkin dia segen sama Amerika gitu ya, kalau nyebut nomor 1 gitu. Tapi dia menyebut sebagai kampus startup terbesar dunia. Jadi di situ lebih dari 2.000 startup company atau founder kumpul di sana dalam satu tempat yang sama gitu. Nah, mereka membangun ekosistem yang baik gitu sehingga mau apa aja ada di situ gitu. Nah, saya udah ajak beberapa teman di Indonesia untuk bikin serupa karena memang pengembangan startup itu harus membutuhkan ekosistem yang baik, karena kalau sepotong ke sono nggak jadi toh. Nah, ini yang sekarang ini kita ingin kita ingin akselerasi, kita ingin agar kita juga lebih cepat. Sebenarnya kemajuan anak-anak startup kita bagus gitu ya, tetapi kita ingin lebih cepat lagi. Saya setuju Pak, karena saya mengingat dulu pengalaman ya Pak, saya kan pernah tinggal di negeri Paman Sam. Saya lihat anak-anak Indonesia itu sangat kreatif dan luar biasa sekali waktu itu. Jadi banyak elektronik yang rusak, kalau orang di sana kan main buang aja. Orang-orang kita inilah yang memperbaiki dan malah bisa dipakai kembali, dijual kembali, bahkan saking kreatifnya kita zaman itu telepon umum masih pakai koin Pak. Bawalah koin-koin Rp50 yang ada logo burungnya itu, dibawa ke sana diganti uang dolar itu dimasukkan ke dalam tempat telepon umum itu. Luar biasa, orang Indonesia sebenarnya saya lihat sangat kreatif sekali. Saking kreatifnya lagi, uang itu dikasih tali nylon Pak, jadi ditahan pakai tali, kalau sudah selesai telepon ditarik kembali. Wah. Hebatnya cuma orang Indonesia Pak yang punya kreativitas seperti itu. Jadi saya lihat memang orang-orang kita itu sebenarnya sangat kreatif, tapi untuk tujuan yang baik lah sebenarnya. Saya melihat juga banyak para eksekutif di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa, di Aussie, banyak dari Indonesia Pak, banyak sekali dari Indonesia. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia ini banyak yang luar biasa kalau menurut saya. Apalagi kalau mau kembali ke negaranya ya, bangun Indonesia pasti luar biasa lagi. Pak, kalau kita boleh tahu nih Pak, perusahaan startup itu apa sih Pak sebenarnya, bedanya sama perusahaan biasa seperti PT, CV atau perusahaan tradisional, apa itu bedanya kira-kira Pak? Nah, banyak orang yang bertanya. Iya, banyak yang suka nanya. Sebenarnya ada banyak aliran ya kalau ngomong startup company ya, tapi begini, secara umum begini. Startup company itu adalah perusahaan baru yang berorientasi atau mendayagunakan teknologi yang kemudian mau
tumbuh cepat. Ya, jadi harus ada dua unsur penting. Satu, mendayagunakan teknologi, dan kemudian yang kedua mau tumbuh cepat kan gitu. Nah, mendayagunakan teknologi, memang sebagian besar selama ini teknologi digital, tapi sebenarnya kan tidak hanya teknologi digital ya. Banyak sekarang ini teknologi kesehatan, teknologi pertanian, teknologi macam-macam lah yang dimanfaatkan, dikombinasikan dengan teknologi digital. Jadi ada startup company yang memanfaatkan murni teknologi digital, apalagi kalau yang e-commerce ya gitu, fintech itu kan banyak memanfaatkan teknologi digital kan gitu ya. Dan tetapi juga sekarang banyak juga startup company yang tidak terlalu fokus kepada teknologi digital. Yang penting memanfaatkan teknologi untuk apa? Untuk tumbuh dengan cepat. Nah, itu juga faktor pembeda antara perusahaan biasa dengan startup company. Sebenarnya startup company itu bagian dari perusahaan baru juga, sama dengan perusahaan biasa, tapi dia memanfaatkan teknologi untuk tumbuh dengan cepat. Jadi dia pengennya, wah kalau perusahaan-perusahaan yang normal kan, ini dia berarti nggak normal ya. Perusahaan normal itu kan, oh ya bikin bisnis ya dapetin duit, dapat omset, nanti dari kurangin biaya dapat untung, untungnya dipakai untuk pemegang sahamnya atau di karyawannya atau harus potong bayar pajak dulu ya. Itu untuk kepentingan seperti itu. Tetapi kalau di startup company karena tumbuhnya mau cepat, maka yang dicari bukan untungnya dulu kan gitu. Yang penting punya kemampuan bisa tumbuh besar di masa yang akan datang kan gitu. Makanya seringkali istilahnya suka bakar-bakar duit gitu ya. Iya, betul. Yang nggak ada sebenarnya bakar duit, ya pada bakar kasih saya aja duitnya kan gitu. Saya pakai untuk masyarakat kan gitu kan gitu. Sebenarnya bukan. Tapi sepertinya seperti bakar duit karena apa? Nah, dia kan tidak berorientasi untung jangka pendek. Udah yang penting dapat supaya perusahaannya dikenal lebih banyak, dipakai oleh banyak, gitu sehingga database-nya kuat sehingga, nah dari situ dihitung valuasi nilai perusahaannya jadi besar. Kalau valuasi nilai perusahaannya jadi besar, maka kemudian ketika ada investor masuk, nah memang harus pakai investor ya karena yang istilahnya ini uang yang investor tadi itu jadi gede kan gitu. Nah, ketika uangnya jadi besar seperti itu, maka dia bisa menikmati pertumbuhan perusahaannya yang tumbuh besar itu kan. Sebenarnya ini kan konsep yang kalau pakai perusahaan yang bukan startup itu kan kita kan punya perusahaan udah punya bagus, kemudian kita go public kan, kita go public kan dinilai juga kan, divaluasi nilainya berapa gitu. Cuman biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang normal itu perlu waktu tahunan, kadang-kadang 5-10 tahun, kadang-kadang 20 tahun baru bisa go public dengan nilai besar. Kalau startup company karena mau tumbuh cepat, maka pengennya tidak terlalu lama. Ya kalau bisa 2-3 tahun udah bisa punya valuasi besar. Nah, bagaimana caranya? Itu injeksi dengan investor masukin modal agar kemudian nilai perusahaannya bisa lebih besar kan begitu. Jadi ini sebenarnya model pengembangan perusahaan dengan cara yang pengen cepat gitu ya, tentu saja investasi menjadi penting, tetapi juga pemanfaatan teknologi jadi penting. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya startup company tetap saja perusahaan baru, tetapi yang maunya tumbuh cepat dengan mengoptimalkan teknologi gitu Pak. Iya. Kebetulan kan saya ada beberapa bisnis di bidang hospitality ya Pak ya, di bidang perhotelan. Jadi saya saat ini ada hotel saya yang bekerja sama dengan Red Rose Pak. Dan ada lagi Oyo, saya lihat ada susu. Mereka tuh luar biasa sekali, Pak. Teknologinya ya. Bisa mengarrange harga yang bagus, seperti harga pesawat. Kalau orang pesan kamar banyak, mulai harganya naik gitu. Wah, luar biasa sekali. Dan jualannya juga bagus sekali, saya lihat. Walaupun mereka tidak punya hotel, tapi kerjasamanya ribuan saat ini di Indonesia. Kalau Bapak lihat tuh Oyo, ada Red Rose, wah luar biasa. Itu juga perusahaan-perusahaan yang startup yang sukses lah kalau menurut saya ya. Dan pemiliknya ternyata saya baru tahu banyak itu orang India Pak, ternyata Pak pemiliknya. Ternyata orang India itu memang IT dan teknologinya serta cara berpikirnya luar biasa sekali kreativitasnya. Wah, tapi orang Indonesia nggak kalah lah saya rasa gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak Pak, tantangannya apa nih kalau di startup sendiri nih, mau cepat besar perusahaan ini biar lebih cepat meninggalkan perusahaan-perusahaan yang tradisional dan konvensional seperti yang belum. Ya, biasanya startup company yang sehat itu kan pendirinya itu mewakili ada 3 unsur penting. Itu tentu saja teknologi, apalagi yang teknologi digital kan gitu tuh, yang makanya biasanya banyak coder, banyak programmer yang ada di situ yang ngerti programming dengan baik. Yang kedua adalah yang
pengembangan bisnisnya, gitu ya, pengembangan bisnisnya yang dia ngerti bisnis model dengan baik, yang dia bisa jalan perusahaan dengan baik, kan gitu. Nah, yang ketiga adalah yang punya kekuatan di bidang aspek keuangan, ya, keuangan. Jadi dia Hasilnya ya punya Pak. background keuangan yang baik, tidak selalu dia punya uang gitu ya, tapi dia paham bagaimana mengelola uang dengan baik, kan gitu ya. Kalau yang bisnis kan lebih banyak orientasi pasar, pemasaran, branding, operasional gitu. Nah, biasanya kolaborasi 3 unsur ini menjadi penting, selain nanti akan ditambah yang lain-lain ketika kalau sudah tumbuh besar. Nah, yang selama ini terjadi banyak yang timpang gitu. Banyak startup company yang timpang, yang tidak punya pilar yang paling nggak 3 tadi, kan gitu. Wah, ada ide kreatif bagus, kan gitu. Diterjemahkan dengan bagus oleh yang orang IT-nya dari sisi aspek programming dengan bagus gitu, tapi kemudian tidak bisa dipasarkan dengan baik, sehingga ya bagus tapi nggak ada yang pakai. Kalau nggak ada yang pakai kan ya kalau perusahaan jadi kosong, kan gitu ya. Betul, betul. Atau udah ada yang pakai ini, promosinya bagus, keren, rekrutmen konsumennya dilakukan dengan baik, teknologinya udah bagus, tapi dari sisi aspek keuangan kedodoran gitu. Nggak sempat tumbuh, udah keburu mati, keburu layu sebelum berkembang, kan begitu. Jadi ini memang kombinasi 3 ini dibutuhkan. Ya 3 ini tidak selalu hanya 3 orang ya. Bisa aja ada 2 orang yang mempunyai keahlian 3 itu tadi gitu ya. Atau jangan-jangan 1 orang punya keahlian 3 kan bisa juga, kan bisa, gitu ya. Bisa begitu. Jadi tetapi kemudian ini kan karena biasanya ya startup company kan ya umumnya didirikan oleh yang belum punya modal besar, maka dibutuhkan investor, kan, investasi masuk, kan gitu. Nah ini juga seringkali ada hoki-hokian itu, maksudnya investor ini kan nggak semua ide bagus, nggak semua bisnis model yang baik, nggak semua pengelolaan keuangan yang baik akan ketemu dengan investor yang baik gitu. Ada kalanya ketemu investor yang kurang baik, yang nggak jadi-jadi, ya kan? Atau nggak ketemu-temu investor, kebulu kehabisan napas, kan gitu. Karenanya saya selalu menganjurkan pada teman-teman pendiri startup company, ini foundernya startup, jangan terlalu mengharapkan adanya investasi dari investor, kan gitu. Kalau ada bagus disyukuri gitu. Tapi kalau nggak ada, perusahaan harus tetap jalan, kan gitu. Karena nggak nanti umurnya nggak panjang, kan gitu. Nah jadi ini yang sekarang jadi boleh dikatakan jadi paling nggak ada 2 pendekatan gitu. Kalau mengembangkan startup company, ada yang kepengen jadi unicorn, kan gitu kan. Nah, satu lagi adalah bikin green corn gitu kan gitu. Unicorn kan perusahaannya punya nilai yang besar, $1 miliar valuasinya, kan gitu kan. Kalau green corn kan jadi bukan unicorn tapi green jagung hijau, kan gitu. Green corn. Maksudnya ini istilah aja yang betul. Untuk bahwa perusahaan bisa tumbuh terus berkelanjutan gitu, terus tumbuh tanpa harus mengharapkan adanya injeksi dari investor, kan gitu. Dan kalaupun ada investor, foundernya bisa tetap atau ada di situ gitu, tetap foundernya ikut menikmati saham yang cukup signifikan, nggak harus majority ya, tetapi jangan cuma dikasih 0,0000 sekian persen itu standar nanti sama investornya, kan gitu kan. Tapi dia punya C yang baik, itu masih punya belasan persen saham gitu, jadi masih kelihatan eksistensinya, dan sehingga dengan demikian perusahaan tadi masih terus berkelanjutan. Greennya itu maksudnya dia tetap berkelanjutan sehingga perusahaan startupnya itu bisa terus tumbuh dan dia tetap ada di situ gitu. Nah ini yang sekarang saya juga ingatkan sama adik-adik saya pendiri startup company, jangan sekedar bikin terus dilepaskan gitu, karena kalau orientasinya bikin terus dilepas, seringkali kita berpikir jangka pendek. Padahal di bisnis kan harus berpikir yang juga jangka panjang. Jangka panjang, betul. Saya setuju sekali. Nah, Pak Andito, kalau kita lihat di bisnis startup sendiri ya, kan banyak orang punya image ini bahwa bisnis ini nih bisnis anak muda katanya. Yang buatnya banyak anak-anak muda nih. Kalau orang tua udah ketinggalan zaman, udah Pak. Teman-teman saya yang sudah, kalau saya sendiri kan boleh dibilang masih tengah-tengah ya Pak. Saya juga masih ABG nih Pak, belum gocap juga, masih belum 50 ya. Tapi teman-teman saya yang sudah umurnya rata-rata di atas 50, mereka berpikiran bahwa udah saya nggak mau pusing, nggak mau bikin bisnis yang seperti ini. Nah, image-nya ini kan banyak bisnis ini bisnis anak-anak muda yang umur 20-an ke atas, yang 30-an.
rata-rata. Nah, kira-kira menurut Bapak benar nggak sih Pak image-nya seperti ini, atau apa orang tua sendiri nggak punya chance untuk masuk ke bisnis startup ini sebenarnya Pak? Sebenarnya nggak ada salahnya memberi kesempatan anak-anak muda punya kreasi baru, mendirikan startup company. Itu nggak ada salahnya gitu, kasih kesempatan. Betul. Anak-anak muda bikinlah yang startup company menurut ide lu gitu. Tetapi mendirikan startup company sebenarnya bukan monopoli anak muda. Saya berkaca kepada apa yang saya lihat sendiri di Paris, yaitu ya di startup Station F itu. Saya tanya sama direkturnya di situ, founder startup paling tua di sini umur berapa? Saya mau ngadu umur sama saya kan gitu kan. Iya. Nah, terus dia bilang di sini paling tua umurnya di atas 70 tahun. Oh, berarti lebih tua dari saya. Ya, jadi enggak, ini contoh gitu ya, bahwa mendirikan startup company itu memang nggak harus mudah, tapi kita kasih kesempatan anak-anak muda punya kreativitas di situ. Tapi sebenarnya nggak monopoli anak-anak muda, karena perusahaan yang tumbuh cepat dengan mengoptimalkan teknologi bisa juga didirikan oleh yang tidak muda gitu. Dan menurut saya sih memang nggak ada batasan umur kok ini siapa. Iya. Tapi kalau di Indonesia kan memang kelihatannya memang anak-anak muda ini ya Pak ya, banyak yang saat ini mencoba peruntungan di bisnis startup. Kalau orang tua sih rata-rata sudah konvensional. Udah deh, perusahaannya sudah ibaratnya udah settle, anteng-anteng aja, nggak mau sesuatu yang baru, nggak mau mencoba sesuatu yang Tapi baru. nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga begitu. Saya sering Oke. ketemu sama perusahaan startup, founder-foundernya juga muda-muda gitu ya. Tetapi sebenarnya sih kalau dalam pengamatan saya, apalagi sekarang, banyak juga senior-senior di bisnis yang punya kepedulian, punya perhatian kepada startup company, dan mereka sebenarnya seringkali ada di sampingnya founder yang muda-muda itu kan gitu. Jadi sebenarnya dalam banyak hal sekarang saya lihat, kan tadi ada 3 unsur penting kalau kita bicara startup company, kan teknologi termasuk kreativitas di sana, ada pengembangan bisnis sama keuangan. Nah, aspek keuangan ini saya lihat di banyak perusahaan startup sekarang, mau di Indonesia maupun di luar negeri sama, itu ada yang suka sekarang mendampingi dari awal. Jadi dari awal itu sebenarnya sudah ada, mereka bukan investor tapi kolaborasi ya Pak. Senior di bisnis yang udah punya pengalaman asam garam, yang duitnya sudah rada lumayan. Mereka menemani ini supaya perusahaan ini lebih cepat besar, sehingga nanti dan seringkali juga memberi masukan agar arah bisnisnya nggak terlalu coba-coba gitu ya, sehingga dengan demikian mempercepat juga masuknya investor. Betul begitu. Nah Pak, kalau menurut Bapak nih, mungkin banyak saat ini sahabat-sahabat kita di luar sana yang nonton, mereka yang baru mau mencoba bisnis startup ini ya kan Pak, di Indonesia mereka mau coba-coba, atau mereka yang sudah coba tapi belum berhasil. Nah menurut Bapak strategi dan tips-tipsnya supaya berhasil bisnis ini apa Pak, kira-kira Pak strateginya Pak untuk sukses? Ya, startup company itu kan sama dengan bisnis pada umumnya, kan bisnis kan, startup company itu tetap bisnis. Jadi kalau mau mendirikan startup company atau mau ikut join di satu perusahaan startup company gitu, maka harus yang kunci nomor 1 adalah cari yang memang ada bisnisnya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang lupa, banyak founder startup yang terinspirasi sama apa itu jadi di luar negeri, dia bikin di Indonesia, padahal bisnis itu nggak ada di Indonesia kan gitu. Jadi, nah padahal inkubasinya kan di Indonesia, hidup awalnya di Indonesia. Nanti kalau udah gede ke luar negeri nggak apa-apa, hidup awalnya ada di Indonesia. Jadi karenanya kalau mau mendirikan startup company atau ikutan ini menemani startup company, maka yang pertama menurut saya carilah memang startup company yang bisnisnya memang ada di Indonesia, karena ini tempat tumbuhnya pertama kali kan ini kan gitu. Nah, kayak contoh lah sekarang ini startup di bidang kesehatan, di bidang kebutuhan rumah tangga, delivery, di bidang transportasi, di bidang pertanian, di bidang pangan, itu kan sekarang tumbuh lumayan baik ya, karena di Indonesia selain butuh itu, selain memang butuh layanan yang nanti diberikan oleh startup company-nya itu, tapi juga supply-nya ada di sini, ekosistemnya ada gitu. Jadi misalkan ini startup di bidang pertanian, nah, kan lahan pertanian kita banyak, ya kan, produk-produk pertanian kita juga banyak. Nah itu kan bisa menjadi bagian
dari ekosistemnya si startup company yang di bidang pertanian ini kan gitu. Nah ini yang kayak saya sih menganjurkan ke sana. Jadi startup company-nya yang memang bisnisnya ada di sini. Betul, betul. Kalau Bapak lihat kira-kira di bidang pertanian ini masih terbuka lebar, Pak, peluang di bidang ini atau bagaimana menurut Bapak? Ya, masih sangat lebar ya kan gitu. Jadi yang termanfaatkan sekarang menurut saya kecil sekali ya. Jadi sekarang saya rasa kita perlu dorong agar agritech gitu ya, startup ini bisa tumbuh lebih banyak lagi. Jadi dan teknologinya kan nggak selalu dominan di teknologi digital kan. Ada juga yang Betul, betul. teknologi digitalnya jadi enabler aja, dukungannya di teknologi pertaniannya atau teknologi apa yang related dengan pertanian kan mendapat ternakan, perikanan dan sebagainya kan gitu. Jadi Betul, betul. ini bisa dimanfaatkan di sana. Oke, oke. Ya, saya lihat kan anak-anak muda sekarang mereka banyak kan berdasarkan stylenya mereka mungkin bisnisnya maunya fashion lebih banyak ya kan Pak ya di bidang pokoknya mengarah-arahnya saya lihat sih pada rata-rata larinya ke fashion atau ke barang-barang IT segala macam. Jarang sekali mereka yang mau menyentuh di bidang pertanian ini. Nah, mungkin Bapak, himbauan Bapak atau saran-saran Bapak kepada anak-anak muda yang menonton acara ini gimana Pak? Kira-kira Pak himbauannya Pak, silakan. Ya, ya. Sekarang sebenarnya sudah agak mendingan sekarang ya. Dulu zaman saya masih S1 di IPB, wah banyak yang istilahnya nanti kalau lulus jadi banker aja, kerja di bank gitu. Ya, makanya seringkali ada yang pelajaran IPB, Institut Perbankan Bogor katanya kan gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini setelah aliran positifnya kewirausahaan yang kemudian menjadi startup itu muncul, sekarang banyak anak-anak nggak hanya di IPB ya, saya rasa di mahasiswa anak muda yang sudah sempat belajar pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan itu sekarang melihat bahwa pemanfaatan teknologi di bidang-bidang itu bisa mendorong bisnis yang bagus, mendirikan startup company di bidang itu, dan ini sekarang sudah banyak dinikmati. Saya rasa sekarang banyak anak-anak kita yang adik-adik kita yang bergerak di sana, dan saya rasa potensinya luar biasa. Contoh perikanan, gitu ya. Laut kita ini kan terbesar di dunia lah, boleh dikatakan begitu ya. Maksudnya yang dalam satu kepulauan gitu kan, yang negara-negara lain udah gede lautnya tapi lepas gitu. Kalau kita ini dalam satu kepulauan. Nah, ini kan luar biasa ini. Itu pemanfaatan teknologi di situ, wah bisa macam-macam itu ya. Bisa dari aspek teknologi digitalnya, tapi juga bisa dari sisi teknologi di bidang perikanannya, mulai dari teknologi untuk membudidayakan ikan, menangkap ikan, memproses ikan. Wah, ini macam-macam itu. Nah, ini bisa dirangkai dan itu potensinya sangat besar. Sekarang sudah lumayan banyak, tetapi masih banyak lagi yang masih bisa dikembangkan. Jadi saya lihat salah satu potensinya antara lain ikan. Ya, selain pertanian darat ya gitu. Ya, ya. Wow, luar biasa sahabat-sahabatku. Dan tadi itu beberapa tips dan juga saran-saran dari sahabat kita ini Pak Andito luar biasa sekali. Jadi bisnis perikanan juga bagus menurut Pak Andito selain pertanian ya Pak ya yang terbuka lebar di Indonesia. Bagus lah, ini backdrop saya ini kan ini ya, perairan di Ambon gitu ya. Betul. Di Ambon yang saya di sana beberapa waktu yang lalu. Nah itu wah luar biasa itu, nggak hanya di Ambon, di Manado juga bagus, di Papua juga bagus, di banyak tempat di Indonesia ini kan ada laut-laut yang isinya ikan gitu. Itu ikannya kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, dia jalan-jalan ke negara lain nanti atau dia mati. Ya mendingan itu dimanfaatkan, pemanfaatan teknologi di situ. Betul. Wah sangat terbuka lah kalau kita bisa manfaatkan teknologi, kemudian optimalkan menjadi startup company di bidang perikanan. Wah pasti luar biasa ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Andito, mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana juga banyak yang bertanya Pak. Kalau lihat dari beberapa bisnis sebelumnya kan ya Pak ya, dulu ada Nokia. Nokia redup diganti sama BlackBerry. BlackBerry redup diganti sama Android. Android sekarang sudah ada 4G, ada 5G lagi. Kira-kira menurut Bapak bisnis startup ini masa depannya gimana Pak? Ataukah kira-kira mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi ada penggantinya, bisnis lain yang lebih menarik, atau masih bisa bertahan? Kira-kira sekitar sampai mungkin puluhan tahun lagi, masih 20-30 tahun lagi, atau bahkan 50 tahun ke depan. Menurut Bapak masa depannya gimana Pak ini Pak? Bisnis startup. Sebenarnya startup itu kan
bukan bisnis, bukan pengertian bisnis, itu kan cara pengelolaan bisnis sebenarnya. Betul, betul. Nah, bisnisnya kan bisa bisnis di bidang tadi, di bidang perdagangan, bidang betul, kesehatan, betul, perikanan, pertanian, kan gitu. betul, Jadi betul. ini akan menjadi salah satu pilihan sebenarnya. Sampai kapanpun juga akan ada. Dulu kita menjalankan bisnis dengan pendekatan konvensional gitu kan, Betul, betul. asik. Sampai sekarang juga masih tetap ada bisnis yang jalannya normal-normal saja itu ada sampai sekarang, sampai kapanpun juga tetap ada kan Iya, gitu. yang Ya, konvensional ya. tapi sekarang lahir ada alternatif kan gitu. Selain bisnis yang berjalan normal gitu, ada bisnis yang berjalannya tumbuhnya mau cepat. Nah, ini startup company. Jadi saya rasa ini menjadi pilihan. Menurut saya sih sampai kapanpun menurut saya ya ini bisa menjadi pilihan buat kita. Ya, jadi kalau mau mendirikan bisnis ya boleh mendirikan startup company, tapi kan saya suka mengatakan tapi jantungnya harus cukup kuat tuh karena naik turunnya kan kenceng gitu kan. Iya, betul, Ya betul. itu kan apa investasi di awalnya cukup besar kan gitu ya. Betul, Tapi betul. juga boleh juga kalau pakai mendirikan perusahaan yang normal-normal saja juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Jadi saya rasa ini pilihan ini dua-duanya bisa dipilih kan gitu. Bagaimana mengelola perusahaan gitu. Nah soal sektor bisnisnya yang mau dimasukin, nah saya rasa kalau saya sih menganjurkan inilah kita ini negara kepulauan, negara pertanian gitu, Betul. yang membutuhkan pengelolaan pertanian, hasil-hasil bumi, termasuk perikanan yang sampai kapanpun kita ini ya punya nilai lebih di sana kan gitu ya. Ya selain faktor-faktor yang memang hajat hidup orang banyak lah ya terkait dengan Betul. kesehatan, terkait dengan perdagangan itu tetap saja akan ini menjadi kebutuhan yang nggak akan ada habisnya, dan kalau mau mendirikan perusahaan atau startup company pasti akan ada pasarnya gitu. Betul, betul. Setuju sekali saya, Pak Andito. Jadi sahabat-sahabat muda, Anda sudah mendengarkan tadi saran dari Pak Andito. Kalau mau mulai bisnis startup, boleh. Tapi jantungnya juga harus siap-siap juga. Ya. Tapi bisnis ini kalau boleh tadi Pak Andito menyarankan bahwa negara kita negara kepulauan, negara pertanian yang sawahnya di mana-mana luas. Nah, tidak ada salahnya kita mencoba di bidang perikanan dan pertanian ya Pak Andito ya. Pak Andito, kalau Bapak lihat di bisnis startup ini perannya di dalam perekonomian nasional kita gimana Pak? Kira-kira Pak? Sangat besar. Masih kecil karena masih baru ya, masih kecil Oh, masih. oke. Ya karena masih baru kan, relatif lah ya 6-7 tahun terakhir inilah ya. Ya, tapi saya rasa sih sebenarnya kalau berkaca juga di perusahaan-perusahaan atau di negara-negara lain gitu, kita juga nggak bisa mengharapkan sektor startup ini kalau mau disebut sektor gitu sebagai yang dominan, enggak lah. Saya rasa industri startup itu lebih banyak menjadi penggerak saja, penggerak. Jadi kalau bisa kontribusi pada 10% dari perekonomian nasional udah oke menurut saya. Tapi itu akan menggerakkan yang lain-lain untuk tumbuh gitu. Jadi itu yang terjadi sekarang. Itu coba lihat e-commerce, itu terjadi dengan yang Gojek, Grab, perusahaan-perusahaan yang tadi termasuk hotel tadi, Oyo dan sebagainya Iya. tadi itu kan Oyo membuat akhirnya industri turunannya jalan gitu kan. Ya, sekarang pandemi memang oke lah terkoreksi, tapi itu kan menggerakkan sektor-sektor yang konvensional jadi tumbuh. Jadi ya, itu yang harusnya kita bayangkan. Jadi startup itu bukan lawannya perusahaan konvensional gitu, bukan. Startup company itu bukan musuhnya yang harus konvensional ya Pak ya. Iya. Tapi justru ini adalah kolaborasi nasional untuk menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Saya sangat setuju sekali itu Pak Andito, benar sekali. Pak Andito, ini kalau banyak teman-teman di luar sana nih mungkin yang baru mau mencoba Pak, anak-anak muda ataukah mereka yang sudah memiliki umur tapi baru mau pengen coba deh, saya mau pengen coba deh bisnis menggunakan startup ya kan Pak ya. Nah, salah satu medianya startup. Kira-kira Pak, pesan-pesan Bapak, tips-tipsnya, kiat-kiatnya apa nih Pak untuk mereka yang baru mau mulai saat ini, baru mau coba-coba Pak? Gimana gitu? Ya, jadi kalau mau coba-coba, bisnis nggak boleh coba-coba ya, bisnis harus diseriusin, tapi Ya, yes. harus prepare pada 3 hal kalau mau mendirikan startup company. Satu, punya ide kreatif yang kemudian dibungkus dengan satu aspek teknologi, mau teknologi digital atau teknologi yang lain boleh, yang gitu. Yang kedua,
harus disiapkan model bisnis yang awal dari dini kan gitu. Jadi bisnis modelnya mau kayak apa? Ini nanti cari duitnya dari mana? Itu harus disiapkan dari awal. Yang ketiga, bagaimanapun sebagai bisnis tetap harus membutuhkan keuangan yang baik. Dari mana nanti dapat duitnya kan gitu? Apakah kita akan menggerakkan sendiri? Apakah kemudian dari awal kita ajak mitra gitu? Atau nanti setelah sudah mulai jalan kita undang investor. Nah, saya rasa ini perencanaan di bidang keuangan harus dikelola dengan baik dan tidak hanya di perencanaan tapi juga dalam pelaksanaannya, apalagi di awal-awal tiga-tiganya ini harus saling mengisi dengan baik agar perusahaan startupnya bisa tumbuh dan berkelanjutan. Ya, saya setuju sekali itu Pak Andito. Jadi sahabat-sahabatku, ingat pesan Pak Andito tadi, kalau bisnis jangan coba-coba sahabatku, tapi kalau sudah mau nyemplung, mau mulailah bisnis ini ya kan, dan seriusin ya Pak ya. Jadi apa ya, jangan coba-coba. Mungkin kalau sudah mau mulai ya harus serius ya Pak ya, maksudnya harus ditekuni dengan baik dan harus fokus mungkin gitu. Ya, betul. Nah Pak Andito, kira-kira pesan-pesan Bapak Pak untuk semua pebisnis startup yang sudah mulai saat ini Pak, bagaimana ini Pak gitu Pak? Ini tahun-tahun berat lah buat para pendiri perusahaan startup ya. Tapi tidak hanya untuk startup company. Semua dunia usaha juga lagi sulit sekarang. Nah, tapi kita berdoa supaya pandeminya segera berlalu dan saya yakin begitu nanti pandeminya bisa terkelola dengan baik, maka ini kesempatan yang bagus buat kita untuk ngejar ketertinggalan kita gitu. Jadi artinya situasi sekarang haruslah membuat kita menyiapkan diri untuk maju lebih cepat lagi ketika pemulihan ekonomi sudah mulai bisa dilakukan. Ya kalau sekarang barangkali lebih baik menahan diri dulu, yang penting bisa survive, lewati pandemi ini dan mudah-mudahan pandeminya nggak terlalu lama sehingga pemulihan ekonomi dan percepatan pengembangan usaha kita termasuk startup company bisa dilakukan dengan cepat. Oh iya. Pak, menurut pendapat Bapak saat pandemi ini waktu yang tepat untuk mulai atau kita mau menunggu dulu Pak setelah company nanti baru kita mulai gitu. Nah, kalau mau mulai. Ya, sebenarnya waktu untuk memulai bisnis apapun termasuk startup company bisa kapan saja ya. Bisa sekarang ketika lagi sulit seperti ini sehingga ketika nanti recovery langsung jalan duluan gitu, bahkan bisa jalan duluan sekarang. Tapi kalau mau nunggu supaya situasinya lebih reda juga silakan. Ini tergantung kepada tingkat resiko yang mau diemban oleh foundernya gitu. Ada orang-orang yang memang cenderung high risk gitu, high risk taker gitu yang berani ambil keputusan, ambil resiko yang lebih tinggi gitu. Wah, sekarang saatnya nih mendirikan gitu. Tapi ada juga yang realistis yang mengatakan ini masih belum tahu ini sampai berapa lama. Tunggu dulu lah. Dua-duanya menurut saya ada punya alasan yang baik berpulang kepada kita masing-masing. Kita termasuk yang mana itu, yang mau mengambil risiko yang tinggi ataukah yang ambil risiko yang normal saja. Oke, begitu. Wow, luar biasa Pak Andito. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, tadi ada dua hal yang dijelaskan oleh Pak Andito. Jadi jika Anda ingin memulai bisnis startup sekarang, bagus juga menurut Bapak Pak Andito tadi ya kan, jika Anda berani mengambil resiko. Tapi jika Anda ingin aman, bisnisnya ingin lancar-lancar, mau menunggu juga tidak ada salahnya. Jadi dua-duanya ini semuanya punya alasan tersendiri ya Pak ya, kira-kira ya Pak ya. Begitu. Nah Pak, di akhir acara ini pesan-pesan Bapak coba untuk para pebisnis startup saat ini juga untuk mudah-mudahan untuk ekonomi Indonesia Pak, semoga mungkin startup ini membantu salah satu perekonomian Indonesia mungkin atau perannya di dalam ekonomi kita. Silakan Pak, monggo Pak kira-kira. Iya, di negara kita ini adalah punya kita semua. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini punya kita semua. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu, termasuk di bisnis, itu adalah sesuatu yang tidak hanya untuk kepentingan kita, tidak hanya untuk kepentingan pemiliknya, apalagi di zaman sekarang, kita lakukan itu juga dalam rangka untuk negara kita. Karena
kita lagi dibutuhkan nih pelaku usaha, baik yang sudah lama berdiri maupun yang baru berdiri, yang mau mendirikan startup company, adalah zaman sekarang ini adalah motor-motor penggerak negara ini ke depan, karena dalam posisi seperti sekarang dibutuhkan, saya nggak menyebut pahlawan, pahlawan nanti keburu jadi pahlawan, nggak ada lagi gitu, tapi dibutuhkan penggerak-penggerak yang berasal dari dunia bisnis. Jadi sekarang saatnya, dan kalau kita melakukan itu, bisnis apapun yang kita kerjakan, kalau mendirikan startup company di bidang apapun, kita harusnya melakukan itu dengan kesadaran juga untuk kepentingan kemajuan negara kita. Wow, luar biasa sekali sahabat-sahabatku statement dari sahabat kita Pak Andito ini ya buat Anda semuanya. Jadi Pak Andito, yang terakhir mungkin saya ada bertanya sedikit Pak ini mengenai bisnis startup yang katanya kan akan bisnis online ini akan dikenakan pajak ya Pak ya. Nah ini gimana menurut Bapak ini? Nanti sistemnya seperti apa sih Pak? Pada masih bingung juga orang-orang bertanya apakah saat mereka belanja langsung dikenakan atau bagaimana sistemnya itu, boleh Bapak bantu jelaskan Pak kalau Bapak kira-kira mengerti. Ya, ya, saya rasa ketentuannya lagi dimatangkan, tetapi niatnya kan sudah bahwa memang harus dipajaki. Dan saya rasa memang inilah sebagai pelaku usaha yang kita ingin juga membangun level of playing field yang sama, karena pelaku usaha mau startup, mau yang konvensional, mau dagang, mau yang industri, semuanya perlu punya lapangan bermain yang sama. Harus adil, harus fair, kan gitu. Kita nggak bisa memberi keleluasaan buat yang satu, sementara yang lain jadi kemudian jadi kedodoran, kan gitu. Negara akan hadir di sana. Jadi saya rasa kalau pengenaan pajak kan memang semua perusahaan juga perlu dikenain pajak. Jadi saya rasa kalaupun ada di bidang online dan sebagainya dikenain pajak, menurut saya ini sesuatu yang memang sudah semestinya dilakukan. Kalaupun selama ini belum dilakukan, nah itu bagian dari kebijakan untuk memberi kesempatan untuk tumbuh. Tetapi sekarang kan semuanya harus dikasih kesempatan tumbuh, ya satu kasih kesempatan tumbuh, yang lain enggak, ya masalah ini. Jadi saya rasa kalau soal pengenaannya bagaimana, kita ikut saja lah apa yang ditentukan. Pemerintah kan juga sudah melakukan penelitian di mana-mana gitu ya. Tetapi yang pasti kalau kemudian semuanya dikasih pajak, ya jadi fair lah kan gitu kira-kira. Betul, betul. Oke, sahabat-sahabat muda, kita sudah berbincang-bincang panjang dan lebar dengan sahabat kita Pak Handito Juwono, seorang yang merupakan ketua umum dari sebuah asosiasi perusahaan startup di Indonesia. Pak Handito, terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktu mau ngobrol dengan kita bersama, ya kan. Semoga sahabat-sahabat kita yang mendengarkan acara kita di malam hari ini bisa terbuka wawasannya ya Pak ya, bisa membantu mereka apa yang sudah disampaikan Pak Andito tadi, membantu mereka jika mereka ingin memulai bisnis di startup ini. Dan jika yang sudah memulai juga lebih tahu lagi berdasarkan tips-tips yang Bapak berikan tadi, bisa lebih mengembangkan lagi usaha startupnya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Andito ini. Pak Andito luar biasa, thank you nih Pak Andito ya sudah mau berkenan hadir bersama kami, sharing-sharing tentang pengalamannya di bidang startup. Luar biasa sekali Pak Andito. Pak Andito mungkin sekali lagi Pak, penutup Pak, Bapak mau sampaikan kepada seluruh pemirsa daripada Gema Kebijaksanaan Pak, yang nonton Pak, bagaimana Pak closing statement Bapak kira-kira? Ya, kita sekarang apalagi pelaku usaha ya, kita kalau yang ada di lingkungan dunia usaha, saya rasa ini kita sekarang saatnya kita melakukan sesuatu untuk masyarakat, untuk negara, untuk kepentingan ya dunia juga, bahwa kita ini perlu ikut andil, untuk ikut juga membuat pandemi yang sekarang menjadikan resesi, depresi besar ini, kemudian bisa recover dengan lebih cepat. Kalau itu bisa dilakukan, memberi manfaat buat keseluruhan umat manusia gitu, dan ini akan memberi sesuatu yang baik. Jadi kalau sekarang, apalagi kalau yang sudah ada di dunia usaha, siap-siaplah untuk kita ini ikut bersama-sama, ikut menggerakkan kembali perekonomian Indonesia, perekonomian dunia, karena ini akan memberi manfaat besar buat umat manusia. Wow, luar biasa Pak Andito. Kalau gitu, thank you. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan,
Demikianlah tadi pesan-pesan dari Pak Andito. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, ya kan, sahabat-sahabat dunia merupakan bagian daripada Indonesia. Saya, Anda, Pak Andito, dan semua orang yang merupakan warga negara Indonesia, sahabat-sahabat semua, mari kita bangun negara ini menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang perekonomiannya yang bagus dan sangat kuat ya Pak ya. Kalau bukan kita semua yang memperjuangkannya dan juga membangunnya, siapa lagi sahabat-sahabatku? Oke sahabat-sahabat semua, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Andito Juwono. Terima kasih Pak Andito telah berkenan hadir ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Andito, mudah-mudahan nggak bosen dan juga nggak kapok ya Pak kalau kita undang kembali next time dengan topik yang berbeda Pak Andito. Terima kasih Pak Andito dan juga sahabat-sahabat semuanya. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Andito Juwono, seorang Ketua Umum dari Asosiasi Startup Indonesia. Terima kasih Pak Andito. Sampai ketemu Terima lagi. kasih, sukses selalu Ya. Pak Teguh dan Gemma Kebijaksanaan. Iya, thank you Pak. Sama-sama.